Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Ridho, kemudian yang saya hormati seluruh jamaah yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, dan teristimewa umumnya kaum muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin wal hadirat, yang kecil tidak kita sebut nama, yang besar pun tidak kita sebut gelar. Semua kita yang hadir di masjid ini insyaallah dirahmati dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang penuh barakah ini Allah masih memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang kekuatan lahir dan batin? Bapak Ibu datang ke masjid itu karena izin Allah apa bukan? Izin Allah ya. Lalu Bapak Ibu ke masjid melaksanakan sholat, bisa bergerak tangannya, matanya bisa berkedip, telinganya bisa mendengar. Itu karena izin Allah apa bukan? Izin Allah. Ketika kita menyadari bahwa semua yang kita lakukan atas izin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sadar dengan itu, maka orang tidak lagi merasa dirinya berbuat sesuatu. Dirinya tidak lagi merasakan kesombongan. Mentang-mentang dia sholat berjamaah di masjid, lalu kemudian tetangganya dia lihat tidak pernah sholat ke masjid, di saat itu dia merasa dirinya baik daripada orang yang tidak ke masjid. Saat itu juga amal kita habis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Bapak Ibu? Ujian orang yang taat itu luar biasa. Ujian ketaatan. Apa ujian ketaatan? Merasa dirinya soleh, merasa dirinya baik, datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid, lalu kemudian berjamaah dengan imam yang masya Allah tadi masyhur dan baik sekali bacaannya. Di saat kita merasa diri kita berbuat kebaikan dan tidak kita sadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sama dengan sifat yang disebutkan oleh Allah, yang itu dinamakan dengan sifat iblis, merasa dirinya baik. Dulu iblis itu, dia itu beribadah puluhan ribu tahun Bapak. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Karena merasa dirinya baik, sudah banyak amal, sudah berzikir ribuan tahun, masa saya disuruh kepada Adam yang baru anak kemarin sore? Jadi itu ujian terbesar orang yang taat, itu merasa dirinya taat.
ana khairum minhu, saya lebih baik daripada tetangga sebelah, saya lebih baik daripada orang lain. Kalau itu ada di dalam diri kita, merasa diri kita lebih baik, mentang-mentang kita sholat berjamaah di masjid, lalu kemudian kita katakan orang lain itu fasik, orang lain itu gak serajin saya, gak setaat saya, saat itu juga kita sedang mewarisi sifatnya iblis, merasa dirinya baik. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya katakan tadi, Bapak Ibu pergi ke masjid itu izin Allah. Semua aktivitas yang Bapak Ibu lakukan itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bisa bersedekah subuh, hartanya dari siapa? Dari Allah. Di saat kita memasukkan uang ke dalam kotak infak itu, kalau kita katakan, ya Allah, ini hanya amanah Engkau, saya hanya dilibatkan oleh Allah dalam kebaikannya, saya hanya dilibatkan oleh Allah dalam hartanya, saat itu juga sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saat kita memberi sedekah santunan kepada anak yatim, merasa diri kita yang memberi, maka sedekah kita itu tertolak. Tipis bedanya, merasa diri yang memberi atau merasa saya hanya dilibatkan oleh Allah dalam kebaikannya, atau saya sedang dilibatkan oleh Allah dalam hartanya. Kalau kita mampu berpikir yang seperti itu, sedekah kita, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita katakan hal yang seperti itu, kita merasa diri kita sombong nggak? Enggak, karena kita hanya dilibatkan oleh Allah dalam kebaikannya. Semua kebaikan yang kita lakukan, mulai dari sholat, sedekah, haji, umroh, itu sejatinya bukan kita yang melakukan, tapi hanya izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngangguk-ngangguk ibu yang di belakang. Yang dalam serius. Oke. Maka patut kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan anugerah kebaikan. Kita masih diberikan anugerah kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mengelola itu supaya kita merasa diri kita tidak merasa lebih baik daripada orang sebelah kita, merasa diri kita bukan orang yang baik di hadapan orang lain. Kita ini hanya bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan semua nikmat dan kebaikan anugerah dari Allah, kita katakan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan alhamdulillah itu pun gak hanya sekedar ucapan. Ketika kita dipuji oleh orang, kita ucapkan alhamdulillah, artinya pujian itu aku kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena arti alhamdulillah, segala kebaikan dan pujian hanya milik Allah. Ketika kita dipuji, oh ibu itu rajin banget ya sedekah, ibu itu rajin banget ya sholat ke masjid berjamaah, lalu kita katakan alhamdulillah dan maknai itu segala kebaikan dan pujian hanya milik Allah. Saya hanya dilibatkan oleh Allah dalam kebaikan. Tipis bedanya dengan merasa memberi, dengan kita dilibatkan oleh Allah dalam kebaikannya. Maka kita katakan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang berbahagia ini, kebaikan dan nikmat-nikmat Allah itu selalu kita rasakan setiap detik. Dan kebaikan itu, pujian itu kepada Allah tidaklah sempurna jika kita tidak memuji orang yang paling terpuji di alam semesta, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa saya katakan tidak sempurna kebaikan dan pujian? Kita sholat, salah satu rukun daripada sholat itu adalah sholawat. Kalau nggak sholawat dalam sholat, sah nggak sholat ibu?
Nggak sah. Doa, salah satu rukun doa itu harus ada selawat. Khutbah di atas mimbar kalau tidak ada selawatnya tidak akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang rajin zikir kepada Allah, dia sering beribadah kepada Allah, kalau tidak diiringi dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu kering dan gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Satu-satunya pintu untuk bisa mengenal Allah, pintunya cuma satu, yaitu baginda, lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya pintu untuk bisa kenal dan dekat kepada Nabi Muhammad, pintunya cuma bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita masuk materi, sama-sama kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita yang berada di masjid ini senantiasa disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu pernah gak berdoa, ya Allah sayangi dan cintai aku ya Allah? Pernah? Pernah gak? Jawab Ibu, pernah gak? Gak pernah ya, selalu minta rezeki ya. Ya Allah banyakinlah rezeki saya ya Allah. Ya Allah sehatkanlah badan saya ya Allah. Yang kita sembah itu keinginan kita apa Allah? Keinginan kita apa Allah? Keinginan kita kan pengen sehat, pengen rezeki banyak, pengen duit banyak, pengen punya istri cantik. Ada kayak muda, gak ada yang tua semua. Gak ada yang muda kan coba. Ustadz Iqbal aja yang muda di belakang. Pengen ya Ustadz ya, pengen punya istri cantik kan, soleha. Lalu kita minta doa, ya Allah berikanlah saya istri cantik. Tapi pernah gak terpikir di benak kita, di kepala kita, ya Allah sayangi dan cintai aku ya Allah. Kalau Allah sudah sayang dan cinta, semua hal akan diberikan kepada kita. Baik itu rezeki, baik itu duit bakal diberikan. Kita kan gak pernah minta seperti itu, disayang dan dicintai oleh Allah, gak pernah. Selalu minta rezeki banyak ya. Padahal itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah coba sekali-kali, bukan sekali-kali, mulai hari ini setelah sholat, minta doa supaya Allah itu jatuh cinta kepada kita, sayang kepada kita. Dan mulai dari sekarang doakan orang lain pun sama, ya Allah cintai dan sayangi saudara saya. Kalau ada orang berdoa seperti itu, dia kira-kira menyimpan keirian, kebencian enggak sama orang lain? Enggak kan? Karena sifat Rahman dan Rahim itu sudah tertanam dalam dirinya. Maka sekali-kali kita coba berdoa supaya Allah itu jatuh cinta dan sayang kepada kita. Nah itu tingkatan doa yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kalau senang sama anak, cinta dan sayang sama anak, enggak diminta pun anak itu kepada orang tua dikasih kan? Dikasih tanpa diminta. Kalau sudah cinta dan sayang, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah cinta dan sayang, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya kan? Nah sebelum kita masuk materi, mari sama-sama kita bersolawat. Salatnya salatullah. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa
Sambil ngantuk. Ibu ngantuk Pak? Saya nggak bakal lama-lama. Semalam saya tanya ke Ustaz Iqbal, Ustaz, nanti subuh kita ceramahnya duduk apa berdiri? Kata saya. Duduk Ustaz. Berapa menit? Sejam. Saya kaget. Lama banget, sejam banget. Saya jam 8 ada acara Bu Pak di Hotel Kristal. Nah itu acara Kartuan dan sertifikasi rohaniawan Polri. Nah sedikit ya saya jelaskan. Saya nama lengkap Asraldi, kuliah di UIN Ciputat. Sekarang berdinas di Mabes Polri, Bagbin Religi Ruan Pes SSDM Polri. Jadi saya ini polisi. Nah jangan ya, kaget kan, saya ini polisi, tapi saya nggak nangkap orang. Kerja saya di kantor administrasi, jadi duduk administrasi. Nah itu saya lulus tanggal 25 Juli 2025, baru berdinas 8 bulan. Makanya di flyer itu saya lihat nama saya itu Ustadz Ibda Asraldi, jadi pangkatnya namanya Ibda, Inspektur Polisi 2, perwira pertama. Yaitu sedikit saya jelaskan bahwa ini saya latar belakangnya polisi. Mungkin Bapak Ibu kaget ya, dengan dinamika polisi yang ada saat ini, kok bisa-bisa ya Ustadz daftar mau jadi polisinya? Kalau enggak kita, maksudnya kalau enggak kita masuk ditawarkan seperti itu, enggak kita terima tawaran itu, sayang menurut saya. Saya kan juga bisa berdakwah di situ, juga bisa berdakwah di luar. Maka doakan saya Bapak Ibu supaya saya tetap istiqomah, supaya saya tetap menjadi imam masjid, supaya saya tetap menjadi orang yang seperti dulu saat saya kuliah, membersihkan masjid, membersihkan toilet WC masjid ya, jadi tidak ada rasa sombong sedikit pun di hati saya. Doakan ya Bapak Ibu ya, dan saya tetap istiqomah di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Kemarin saya diminta judul oleh Ustadz Iqbal, judul yang diberikan dan saya berikan kepada beliau itu adalah syukur adalah kunci ketenangan hidup. Syukur adalah kunci ketenangan hidup. Bapak Ibu, hari ini kita hidup di zaman yang sangat berbeda dengan zaman-zaman kita sebelumnya. Ya. Zaman di mana hidup orang berlomba-lomba untuk terlihat sempurna. Bapak Ibu ada Facebook? Gak punya HP, alhamdulillah. Bapak ada gak yang punya Facebook? Ada gak yang punya Facebook? Nah, dunia digital dan media sosial saat ini orang memperlihatkan kesuksesannya masing-masing. Kalau anak muda, saya seperti Ustaz Iqbal, orang punya Facebook, orang punya Twitter, orang punya Instagram, orang punya TikTok. Semua hal yang ada di situ memperlihatkan kesuksesannya masing-masing. Ada yang pamer liburan di Facebook. Alhamdulillah, saya liburan ke Eropa hari ini. Doakan ya teman-teman supaya saya selalu sehat. Lalu orang yang melihatnya nggak liburan ke Eropa, dia mikir, kok hidup saya begini ya? Nggak pernah liburan ya? Jangankan ke Eropa, ke Taman Mini aja enggak ya. Akhirnya membandingkan hidup dengan orang lain. Dunia sosial, media sosial saat ini seperti itu, Bapak Ibu. Teman-teman saya pamer semua, pamer pencapaian. Mungkin bapaknya sudah jadi DPRD Provinsi DKI Jakarta, dia posting. Lalu anak yang punya bapak yang gak jadi apa-apa, bapaknya yang gak apa-apa, biasa aja, merasa dirinya minder kecil. Kok bapak saya gak begini ya? Ada seorang suami yang ngasih surprise kepada istrinya, dikasih bunga.
lalu makan di tempat yang mewah di mall, lalu diberikan tas branded. Ibu pernah nggak diberikan tas branded sama bapak-bapak? Nggak pernah. Aduh, kasihan sekali. Ya, diberikan tas branded oleh suaminya, liburan ke sana ke sini diberikan iPhone 17, tahu nggak? iPhone 17. Nah, kalau iPhone saya ini iPhone butut. iPhone 17 itu iPhone terbaru, harganya 25 juta. Nggak pernah dikasih ya? Oh enggak ya. Diberikan sesuatu yang luar biasa oleh suaminya. Lalu di saat kita menonton itu, di saat orang itu pamer di media sosial, di saat kita melihat itu, kita berkata dalam hati, kok suami saya nggak pernah ngasih ya sama saya? Kok suami saya nggak romantis banget ya sama saya? Enggak gitu ya Bu ya, alhamdulillah. Enggak, di jamaah Masjid Baitur Rahman banyak Bu. Saya lihat ini ada juga jamaah Baitur Rahman. Ya, enggak di sini, di sana banyak. Akhirnya banyak kita yang merasa minder, merasa kecil, dan merasa tidak bersyukur dengan apa yang sudah ada pada diri kita saat ini, karena membandingkan hidup dengan orang lain. Ya. Ada yang berkata, saya tidak kaya seperti dia yang punya banyak usaha, kos-kosan, kontrakan 100 pintu. Ada nggak di antara kita yang punya kontrakan di sini? Ada Bu ya? Ada. Banyak. Lalu kita membandingkan, si Anu itu punya kontrakan 100 pintu. Kok saya begini-begini aja ya hidupnya? Kok saya seperti ini aja ya hidupnya? Lalu kita lihat ada istri tetangga atau suami tetangga yang kerja di BUMN misalkan, yang kerja di instansi pemerintah, PNS, enak ya jadi pemerintah. Saya hanya pedagang kecil kaki lima yang penghasilannya nggak cukup, yang serba kekurangan. Kita selalu membandingkan hidup dengan orang lain, akibatnya kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Sebenarnya yang kita butuhkan Bapak Ibu hanya makanan pokok dan kebutuhan pokok kita. Tapi karena keinginan kita banyak Pak, pengen punya rumah yang besar, yang megah, yang mewah. Itu keinginan. Sudah punya rumah, sudah terlindungi kita dari hujan, panas, sudah alhamdulillah. Maka jangan membandingkan hidup dengan orang lain, gak akan pernah cukup. Di dalam Al-Quran surah Thaha ayat 131 Allah mengatakan seperti ini, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Dan janganlah kamu tujukan pandangan matamu kepada nikmat orang lain, zahratal hayatid dunya, karena itu hanyalah bunga-bunga kehidupan di dunia. Linaftinahum, agar kami uji mereka dengan kesenangan dan kenikmatan itu. Apakah dengan kenikmatan itu mereka akan semakin dekat kepada Allah, atau malah justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau semakin dekat, berarti nikmatnya bermanfaat. Kalau semakin jauh, berarti azab sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bergelimangan harta, banyak hartanya, rumahnya mewah, istrinya cantik di rumah, tapi gak semakin dekat dengan Allah. Berarti itulah azabnya di dunia. Diberi kesenangan di dunia. Linaftinahum, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Wa rabbika rizqu wa khairu wa abqa. Di antara kesenangan itu hanya kepada Allah lah tempat kembali yang baik, dan hanya kepada Allah jualah tempat yang kekal abadi. Jadi hanya kepada Allah tempat kembali kita. Tapi karena yang memotivasi kita keinginan kita, kita tidak pernah merasa diri kita cukup dengan hidup yang sudah ada pada diri kita saat ini. Hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang terlihat secara zahir
terlihat tampak sehat walafiat, kalau rumah dia sudah punya, kalau kendaraan pun dia sudah punya motor, punya mobil mewah di rumah, makan pun dia punya setiap hari 3 kali sehari, nggak kelaparan dia di rumah, tapi masih merasa kurang. Kenapa? Karena hanya membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Unzur man asfala minkum." Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzur ila man asfala fawqakum. Dan janganlah lihat orang yang berada di atas kalian. Lihatlah orang yang berada di bawah kita. Nyatanya masih banyak orang yang kesusahan daripada kita. Kalau kita lihat nikmat orang lain, membandingkan nikmat orang lain, di rumahnya punya AC misalkan, di rumah kita tak punya AC, hanya punya kipas angin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting kita tidak kehujanan seperti mereka yang tidur di kolong jembatan, yang mereka minta-minta kepanasan. Bahkan ada manusia silver yang minta-minta di jalan kepanasan, kehujanan, gak punya rumah. Sementara kita punya rumah, punya makan setiap hari 3 kali sehari semalam. Yang kita butuhkan di hidup di dunia kan cuma makan. Apa hebatnya Donald Trump yang kaya raya itu? Apa hebatnya triliuner, miliarder itu? Kalau nggak makan 3 kali sehari semalam, lemas loh. Lemas. Sekaya apapun kita, yang kita butuhkan cuma makan 3 kali sehari semalam. Apa hebatnya coba Prabowo itu? Kalau nggak makan dia pasti lemas. Iya, apa hebatnya coba presiden? Gak ada orang yang hebat. Makanya yang kita butuhkan, harus kita lihat orang yang berada di bawah kita, jangan lihat orang yang berada di atas kita. Lihat tetangga punya AC, kita yang kedinginan. Ya. Lihat tetangga beli mobil, kita yang kepanasan. Dari mana tuh duitnya? Jangan-jangan dia makan harta haram lagi. Jadi banyak nanti kalau kita selalu membandingkan diri dengan orang lain, akan banyak hal yang bertengkar di kepala. Pikiran-pikiran kita yang jahat itu akan keluar. Maka Nabi Muhammad SAW mengasih rambu-rambu, "Unzur ila man asfala minkum." Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, jangan lihat orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian mampu mensyukuri nikmat yang ada pada diri kalian, kata Nabi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah hari-hari kita dengan mengingat nikmat-nikmat kecil yang ada pada diri kita sehari-hari. Kita bisa melihat, alhamdulillah. Ibu bisa melihat saya? Bapak bisa melihat saya? Saya ganteng apa jelek? Jangan nyenengin saya mulu dong. Banyak orang bilang saya jelek. Enggak ya? Enggak ya? Ganteng ya? Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa. Suara saya bagus atau jelek? Lagi muji. Alhamdulillah. Jadi mulailah dengan keseharian kita mengingat nikmat-nikmat kecil. Kita bisa melihat, mata kita sehat, itu sudah alhamdulillah. Kita bisa mendengar, telinga kita bagus, secara fisik kita tidak sempurna. Mulailah mengingat nikmat-nikmat kecil itu agar kita tidak selalu membandingkan nikmat kepada orang lain. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah menyindir kita dengan mengatakan, apakah dalam diri kita itu kita tidak bersyukur? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah kepada dirimu betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Kita punya mata sehat, kita punya telinga mendengar, kita punya mulut bisa makan, kita punya kaki, kita langkahkan kaki kita ke masjid, lalu kita kembali lagi kepada keluarga kita bercengkrama, bercanda,
bergurau satu sama lain, itu adalah nikmat yang paling besar yang kita rasakan selama hidup di dunia ini. Tapi kadang-kadang hati kita masih gelisah, kita masih membandingkan hidup dengan orang lain, jiwa kita kosong dan pikiran kita penuh dengan tekanan. Karena banyak manusia yang tidak menikmati apa yang sudah ada, sibuk mencari yang tidak ada. Akhirnya yang muncul itu sifat tamak. Jadi syukur ini lawannya tamak. Keinginannya banyak, semua hal dilakukan untuk mendapatkan keinginannya itu. Akhirnya sifat tamak yang muncul dalam hatinya. Kalau sifat tamak yang muncul dalam hatinya, otaknya akan jahat, pikirannya akan jahat. Orang yang tamak, yang rakus, otaknya akan jahat. Segala cara dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Akhirnya dimakan harta haram, masuk menjadi darah, darah berubah menjadi daging, daging membalut tulang belulang, dibawa salat Allahu Akbar, dibawa sedekah, dibawa haji umroh bolak-balik ke Mekah dengan harta haram tadi, dengan cara yang tidak didapatkan dengan cara yang halal. Dimakan harta haram itu, masuk menjadi darah, darah berubah menjadi daging, daging membalut tulang belulang, dibawa ibadah kepada Allah. Kata Nabi, ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haram, tumbuh dari yang haram, fannaru auladi, maka tempat yang paling baik bagi dia adalah neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Dulu ada seorang sahabat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yamuddu yadayhi ila sama, dia tengadahkan tangannya menuju ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, tolong aku ya Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak kabulkan doanya. Karena apa? Mat'amuhu haram, makanan yang masuk ke dalam jiwanya ini, ke dalam tubuhnya ini haram. Wa mashrabuhu haram, minum yang dia minum itu haram. Wa malbasuhu haram, pakaian pun yang dia pakai dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, inilah yang paling parah, diberi anak, istri, nafkah dari yang haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah haramkan mengabulkan doa dari lidah yang meminta yang haram. Setiap hari kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya, Allahumma ajirni minan nar wa qina adzaban nar, Rabbana atina. Lidah yang meminta jauh dari neraka, menelan api neraka itu sendiri karena harta haram masuk ke dalam tubuh. Nah itu kalau sifat tamak yang sudah menguasai hati. Tapi kalau kita tumbuhkan sifat syukur dalam hati tadi, maka yang muncul adalah alhamdulillah. Tapi kalau sifat tamak yang tertanam dalam hati, gimana caranya supaya mendapatkan keinginannya? Akhirnya otaknya jahat, pikirannya jahat. Itulah yang terjadi pada orang-orang pejabat-pejabat yang korupsi. Secara gaji penghasilannya tetap, gajinya banyak, DPRD itu gajinya banyak, tapi masih merasa kurang dan kurang dalam kehidupannya. Karena apa? Karena yang ada dalam hatinya, yang tertanam dalam hatinya sifat tamak. Kadang-kadang gaya hidupnya mewah. Orang yang kaya itu banyak juga pengeluarannya, Ibu. Tiap hari ke mall, beli mobil Alfa, sekali isi minyak bensinnya itu mungkin hampir habis 2 juta. Yang kita cukup untuk makan seminggu atau 2 minggu ke depan. Tapi dia hanya cukup untuk beli bensin Alphard aja ya. Nah, lalu kita membayangkan, ya Allah, kapan ya saya memiliki Alphard? Padahal kerjanya tidur di rumah, tidak bisa ya. Cukuplah dengan apa yang ada pada diri kita. Bukan berarti kita tidak mau berusaha, tetap berusaha. Tapi ketika sesuatu yang tidak kita inginkan itu tidak kita dapatkan, saat itu juga Allah mengajarkan kita dengan tawakal dan sabar. Secara duniawi kita tetap berusaha, tapi secara ukhrawinya kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Siapa di antara kita aminan fi sirbihi, dalam keadaan aman di rumahnya, tidak diganggu oleh orang lain, mu'afan fi jasadihi, secara tubuh dia sehat walafiat, tidak sakit, sehat secara afiat, sehat secara badan, afiat secara pikiran dan rohaninya. Lalu kata Nabi, faka'annama hizat lahu dunya 'indahu qutu yaumihi, dan punya makan untuk hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dia sudah memiliki dunia dan seisinya. Pertama, kita aman di rumah kita. Yang kedua, kita sehat secara jasmani dan rohani. Yang ketiga, kita punya makan untuk hari ini. Kata Nabi, faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dunia itu sudah dikumpulkan untuknya. Yang kita butuhkan cuma itu, tempat tinggal, kita aman, sehat badan, dan yang ketiga kita punya makan. Tiga itu kalau ada pada diri kita, dan saya yakin yang hadir pada pagi yang berbahagia ini punya ketiga-tiganya. Ada nggak yang nggak punya tempat tinggal di sini? Nggak punya rumah, ada nggak di masjid ini? Yang sekarang enggak kan? Semuanya kita punya tempat tinggal kan? Dan sehat secara jasmani dan rohani. Buktinya Bapak Ibu hadir di sini, bisa beribadah, dan inda qutu yaumihi, punya makan. Habis pengajiannya ada makan. Habis pengajiannya ada makan nggak? Nggak ada. Aduh, kalah sama Baitur Rahman tuh. Baitur Rahman ada makan loh. Nah, ini nggak nyindir pengurus ya. Jadi kalau ada tiga ini, faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dunia itu sudah dikumpulkan untuk kita. Maka jangan pernah lagi membandingkan hidup dengan orang lain, karena tidak akan pernah cukup. Ya, kita mungkin tidak seperti Elon Musk yang kaya raya. Tahu Elon Musk kan? Yang kaya raya itu yang punya mobil BYD, hadiah, yang punya hartanya triliunan. Kita mungkin tidak seperti dia. Kita mungkin tidak seperti orang-orang seperti miliarder. Tapi ketika kita punya rasa aman di rumah, punya makan 3 kali sehari, punya sehat secara jasmani dan rohani, maka seolah-olah dunia itu sudah dikumpulkan untuk kita. Kata ulama seperti ini, bahagia bukan milik orang yang memiliki segalanya, tapi milik orang yang bisa mensyukuri apa yang ada. Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafsi. Artinya kekayaan bukanlah terletak pada banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah hati yang selalu merasa cukup dengan apa yang ada. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pengajian kita yang singkat ini, syukur adalah kunci ketenangan hidup. Betul nggak? Syukur itu adalah kunci ketenangan hidup. Jangan lihat orang yang berada di atas kita, karena itu tidak akan pernah habisnya. Tapi lihatlah orang yang berada di bawah kita. Masih banyak orang yang kesusahan, kesulitan daripada kita, dan kita doakan mereka itu juga sama seperti kita, punya makan, punya sehat badan walafiat, sehat jasmani dan rohani, dan dia punya segala-galanya. Dan kita berharap juga rasa syukur ini Allah tanamkan dalam hati kita, supaya sifat tamak itu tidak menguasai hati. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri saya yang menyampaikan. Jadi saya juga begitu, saya masih syukurnya masih kurang, masih melihat teman letting yang punya ini, punya itu, punya itu, sehingga saya tidak bersyukur dengan keadaan saya sekarang. Jadi saya ngomong di depan ini untuk menceramai saya sebenarnya, bukan untuk menceramai Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tersinggung ya alhamdulillah, tapi kalau nggak tersinggung ya nggak apa-apa. Ini untuk saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Miftah Asraldi SAG atas apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu, saya lihat alhamdulillah dari awal sampai akhir Bapak Ibu sangat fokus mendengarkan beliau. Ya, nggak tahu ya karena beliau polisi atau enggak. Iya, alhamdulillah Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita izinkan ditutup oleh Ustaz Asraldi karena beliau setelah ini Bapak Ibu akan pergi ke kantor mendapatkan penghargaan. Jadi dikumpulkan polisi, disuruh ngaji. Nah, beliau yang juara satunya. Alhamdulillah. Jadi beliau menyampaikan tausiah ini di hadapan kita bersama. Memang permintaan kita sudah jauh-jauh hari ini kita minta jadwalnya. Jadi syukur adalah kunci ketenangan hidup. Mudah-mudahan kita belajar dengan kisah-kisah yang beliau sampaikan ini menjadi inspirasi bagi kita semua sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.